Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i was syuhada'i was shalihin wa ulama'i wal muqarrabin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati muallimi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man yu'awinu 'ala nasri hadzal kitab. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan ngertiyo aywa waladu ana kitab aywa wala aywa waladu ana kitab aywa wala wa muhibbu lan wongkang temen al-azizu lan mulia atau Allahu atau Allahu kebari kanjang sapa Allah takola ing urip sira bitaatihi lawan taatin Allah wa salaka lan muga gampang sapa Allah ing sira sabila ing dalane akibai dura-dura kekasih Allah karena saat temani anda nasua saat temani di beber aki anda nasua saat temani di beber aki anda di hati keterangan utawa nasihat yurtabu itu ditulis iya ilmu yurtabu itu ditulis ilmu mimba dini sambil sumberi ar-risalati yaitu risalah intana lamun ala iya ilmu intana lamun ala iya ilmu Odadala waga ibu teman-teman bustu mokto insiro Bikebu saking mati Nasihat
Ayyul waladu amal kitab ayyul walad. Ayyul waladu amal kitab ayyul walad. Ibu setengah saking. Min ibu setengah saking. Ayyul waladu amal kitab ayyul walad. Min ibu setengah saking jumlati. Kaya perkara-perkara masalah dan nasihat ini telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatu umat Rasulullah kauluhu utawi keluargane Nabi Muhammad.
suhulan seneng-seneng Bihi iku tetep ing dalem iya wong ilmu wa annahu lan setuhune ilmu mustahil iku ora butuh anil amali saking dilakoni mustahil iku ora butuh anil amali saking dilakoni mustahil anil amali iku ora butuh saking dilakoni wa hada utawi iku itikadu al-falasafati ahli falsafah subhanallahil azim la ya'lamu ala ngerti hadal mahruru sapa iki wong kang ditipu annahu ing setuhune ilmu hina ing dalem nalikane hasalan ilma ngasilake ilmu ila ing dalem nalika lam ya'mal orang ngelakoni ilmu-ilmu ini dikelawan ilmu takunu mongko ono al-hujjatu apa hujjah alaihi ngalahi duweni ahada iku luwe temen sama ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya oleh dawuh kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabun nasur kami paling banget manungsa adaban opo siksa yauma ing dalem dina al-qiyamati yaiku dina kiamat alimun iku wong kang alim alimun iku wong kang alim alimun iku wong kang alim kang pauhu kang ora paring manfaati ing dalem ilmune Allahu bi ilmihi sapa Allah kelawan ilmune wong kang alim Waruya lan diriwayatake annal yuda apa sak temene annal junaida apa sak temene Imam Junaid annal junaida apa sak temene Imam Junaid kok sallallahu sirahu muga-muga bersihake sapa Allah ing atine Rumiya itu ditingali fi dalem al-nanami kelawan turu gada mau diri dalem sawise kabundut bagila Imam Junaid bagila lagu mongkoji ucapan marang Imam Junaid mal'akbalu apa aturan kedue pundi-pundi apa ya Abul Qasim Abul Qasim kala mongko dawuh sapa Imam Junaid sahat ilang musno ilal ibaratu apa mengkono kambung Dabayat lan ora ono tilka apa mengkono al-isaratu kelawan isarah wa ma nafa'ana lan ora manfaati ing ingsun illa rayatun kaya apa pira-pira
wal walad ana ing kitab wal walad la takun ojo ana sira minal amali saking pira-pira amal mukhlisan niku bangkrut mukhlisan niku bangkrut wala lan ojo saking minal ahwalil awliya pira-pira tingkah iku sampeyan panakon lan temen-temen sira anal ilma sak temene ilmu al-mudarrata kang disepakake layak kudu iku ora bisa ngalati yo ilmu diliati kelawan tangan dizaluhu tawi contoh mengkono-mengkono Allah mengkuli ing tetep ingsun wong lanang bibadiyati ing dalem kang tetep ing dalem alas asrotun apa 10 asabi piro-piro kadang India tentang bahasa Hindi asli hati serta piro-piro saja urokan dia wadanalan ono arrojulu sapa wong lanang sujaan iku wong kang kendel wa ahlan ahli harfi yaiku wong kang ahli parang wa amala alaihi mongko beberatan ingsun kang kodul asadun apa sayujo adimun kang kendel mahibun kang ngedeni adimun kang kendel mahibun kang ngedeni bangga mongko iku kaya apa benuga utawi bangga benuga utawi ngentos sira hal apa tom kada kamu nolak
ilmu ing wong-wong kabeh illa bil amali kejaba kelawan dilakoni wa misluhu lan iku ngumpulake wong malih laukana lamun ana wirajulin iku tetep kendel wong lanang haroratun utawi penyakit wa maradu lan loro suprawiyun kang bangsa kuning yakunu apa tambah-tambahane ila dulu kan penyakite bisa kaya ini kelawan hamudalawa wal ashabi lan lagu wala yasulul bar'u mongko ora hasil apa waras illa kejaba kelawan bil istimaliha gunakake kawruane karni lamun timbang sira izari imron ayu ribanin kaki sama imani mongko ora ana sira kami iku nyento dadi sira nahura iku mampu serta ing dalem nalika sidai ora munggu sira sidai ora ngombe sira sidai ora ngombe sira walau qaralan lamun maca sira al-ilma ilmu ni atasana di dalam 100 tahun wa jama'an lan mukulake sira alfa kitabi sa'use kitab la takunu maka ora ono kita mutaida iku bisa nyamisaake al-riyak lirahmatillahi mara oleh rahmat-rahmati Allahu ta'ala illa bil amali kejaba kelawan ngelakoni wa anna la taduhuni kelakuan laisa iku ora ana lil insani iku tetep kedue manungsa illa kejaba perkara saat ngelakoni kiamat pamangkana mongko utawi sapa kang ana ing kiamat yarju liqa iku arep-arep bisa ketemu pangeran kaya amali mongko ngamalaku ing kiamat amalan kelawan amal sholihan kang soleh sholihan kang soleh sholihan kang soleh jadi di dalam kitab Al-Walad diterangkan yang pertama bagaimana caranya kita untuk selalu membersihkan diri kita, entah rohaninya, entah jasmaninya, harus kita bersihkan terlebih dahulu. Karena di dalam kitab Al-Walad diterangkan oleh Imamuna Muhammad Al-Ghazali kepada murid-muridnya, ini seakan-akan seorang murid, seorang
santri bertanya kepada gurunya. Dan waktu ini gurunya ini yang mengarang kitab Ayyuhal Walad ialah Syekh Muhammad Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Jadi urusannya kitab ini beliau bikin untuk semua murid-muridnya, agar bagaimana caranya seorang murid, setiap murid itu bisa membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Musuh yang terbesar bukan orang lain. Pada hakikatnya musuh-musuh kita ialah diri kita. Kita tinggal memilih. Kita mengikuti hawa nafsu apa kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, kita akan terbelenggu di urusan dunia kita. Kalau kita tidak mengikuti hawa nafsu, kita akan lebih unggul di urusan akhirat. Dua-duanya ini juga harus nyambung. Urusan dunia kita punya, urusan akhirat pun juga kita punya. Tapi yang didahulukan di dalam kitab ini, di dalam kitab Ayyuhal Walad ini, itu lebih mengunggulkan urusan-urusan akhirat. Barang siapa yang bisa mengambil urusan-urusan akhirat, bisa melakukan semua urusan-urusan akhiratnya, Allah sendiri yang akan menjamin urusan dunia-dunia kita. Ketika kita melangkah menimba ilmu, mencari ilmu murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini Allah sendiri yang memikirkan. Jadi kita tidak pernah bingung urusan dunia. Karena di dalam dahulunya ulama salafus saleh, ketika kita selalu mengejar dunia, selalu tergesa-gesa, dunia itu akan menjauh. Kalau kita mengejar akhiratnya, dunia ini yang akan mengejar kita. Dunia yang akan mendekati kita, bukan kita mendekati dunia. Karena Ibnu Athaillah Al-Iskandari juga jauh. Dunia-dunia ini ialah dunia-dunia yang fana. Dunia-dunia yang fana penuh dengan kerusakan-kerusakan semuanya. Jadi ketika kita masuk di dunia-dunia yang fana, dunia-dunia yang fana itu kalau bahasa gaulnya ialah dunia-dunia yang bebas. Dunia-dunia yang bebas. Kebebasan-kebebasan tersebut yang akan menghancurkan akal pikiran kita yang waras, akan menghancurkan pikiran-pikiran yang waras. Karena di dalam dunia ini penuh warna-warni, rupa-rupa. Jadi ketika kita
fase seperti ini, pandai-pandailah kita untuk bergaul. Pandai-pandailah kita bergaul. Bergaulah dengan siapapun orang, itu tidak akan pernah menjadikan kita menjadi orang-orang yang rusak. Kita mau kumpul siapa, mau berteman sama siapa, itu gak akan pernah menjadikan kita rusak. Asalkan hati kita betul-betul bersih terlebih dahulu. Kalau hati kita gak benar-benar bersih, jangankan kita kemana-mana, kita duduk aja, kalau hati kita gak bersih, juga akan bisa rusak juga. Karena Iwal Walad ini mengedepankan ilmu tasawufnya, ilmu rasanya, ilmu belas kasihnya, ilmu belas kasihnya. Kalau bahasa gaul, kalau dibilang bahasa gaul, tasawuf itu ilmu-ilmu cinta. Ilmu-ilmu cinta. Ketika kita bergaul dengan siapapun, meskipun ini orang bagaimana, orang gimana, orang kayak apa, kalau sudah cinta itu jangan dikategorikan mencintai, bukan. Cinta itu belas kasih. Cinta itu belas kasihan. Jadi jangan langsung diartikan kok mencintai. Karena ajaran-ajaran tasawuf itu harus mempunyai cinta di dalam diri kita. Mau kemana-kemana senang. Cinta itu bisa dibilang senang. Sampai umpama ke pasar, kalau tidak senang, tidak akan jalan sampai. Umpama sampai mau ke masjid, kalau tidak senang, tidak jalan. Mau rekreasi pun kalau tidak senang, tidak akan berangkat. Dengan adanya cinta dan senang, hati kita akan peka. Hati kita akan selalu peka, seperti halnya batu terus ditetesi air terus menerus. Hati ini bisa dikatakan seperti batu. Batu kalau tidak ditetesi terus menerus, tidak akan pernah batu itu berlubang. Begitu pula hati sampean. Hati sampean ketika sampean tidak mendengarkan suatu nasihat, tidak mendengarkan suatu ceramah, tidak mendengarkan suatu pengajian atau menimba ilmu, hati sampean akan menjadi hati-hati yang keras bagaikan batu. Bagaimana hati ini, hati kita bisa lunak seperti batu, ditetes terus menerus oleh air? Hanya dua. Yang pertama thalabil ilmi, mencari ilmu. Yang nomor dua, yang pertama thalabil ilmi, yang senang mencari ilmu. Yang nomor dua,
ilmunya entah secara zahir ataupun secara batin. Zahir, kalau secara zahir kita akan diwajibkan untuk sholat beribadah, sholat beribadah. Itu zahir. Lalu untuk batin kita, bagaimana caranya? Kita harus bisa mengisi dengan wirid-wirid. Sholatnya jalan, wiridnya jalan. Karena ada dua simbol. Kalau ingin urusan duniamu, kalau ingin urusan dunianya di alam dunia ini lancar, jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi kalau kepingin hati sampai menjadi hati-hati yang bersyukur, hati-hati yang berqanaah, hati-hati yang zuhud, sering-sering memperbanyak zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Resepnya hanya dua. Dan ketika kita sudah melakukan seperti itu, hidup kita akan bisa menemukan, bisa merasakan kesenangan dan kebahagiaan itu. Umpama di waktu muda agak kesulitan untuk melakukan kewajiban yang Allah perintah kepada kita, apalagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pilihan, jangan sampai di usia lebih dari 40 tahun kita senang dengan kemaksiatan. 40 tahun ke atas kok seseorang ini tidak bisa memperangi kemaksiatannya untuk menuju kebaikan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siap-siap akan ditunggu api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditunggu oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini, umpama di usia muda nakal, pantas. Umpama kita kok nakal kok di usia tua, kurang pantas. Orang tua melakukan ibadah luar biasa. Luar biasa. Kalau ada seorang muda yang melakukan beribadah sangat luar biasa. Itulah perbedaan
seperti itu. Jadi kita jangan merasa selamat saya mondok, selamat saya thalabul ilmi. Hati-hati. Yang orang khawatirkan waktu mudanya dia, nanti masa tuanya malah menjadi ahli maksiat. Jangan sampai ketika ada seorang muda kok nakal, orang hanya tersenyum. Wong memang masih muda ya tidak apa-apa. Nanti lah tua-tua sendiri, lah berhenti sendiri. Jangan kembali. Jadi intinya jangan sampai kita terus berburuk sangka kepada seseorang. Karena sudah dikatakan undur makol walakan durmakom. Jangan pernah kita melihat penampilannya kayak apa, modelnya kayak apa, bajunya pun kayak apa, tapi lihatlah apa yang diucapkan seseorang tersebut. Kalau yang diucapkan itu bagus, yang diucapkan itu bermanfaat untuk kita di dini wal dunya wal akhirah, meskipun penampilannya acak-acakan, meskipun modelnya kayak apa, selagi itu tidak mudarat atau mengajak hal-hal kemaksiatan, kita mempunyai kewajiban untuk mengikuti semua pedoman-pedoman atau pituduh yang dikeluarkan seseorang tersebut. Jadi pada hakikatnya ketika kita melihat seseorang itu lebih mulia daripada kita, ketika kita melihat diri kita lebih hina daripada orang tersebut. Jadi delok wong liya luwih mulia ketimbang awake dhewe. Delok awake dhewe luwih hina atau luwih bejat timbang wong liya. Itu obat-obat pakar-pakar ahli tasawuf. Jadi di dalam hatinya itu selalu bersih terus, tidak merasa punya musuh. Karena sudah dari dulu ulama-ulama tasawuf meskipun tidak mempunyai teman atau saudara, hidupnya hanya untuk satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ilmu menjadi teman, ilmu itu bisa dijadikan teman di waktu kita gundah gulana, di waktu kita galau, kita sering-sering mutalaah, sering-sering membuka lagi kitabnya. Emang begitu dunia ulama-ulama tasawuf itu ya begitu. Terkadang ada ulama tasawuf juga main-main ke orang-orang yang dipukul rata. Entah itu orang bagus, entah itu orang jahat, entah itu orang jelek. Beliau itu ada pada mereka. Dia itu ada pada mereka. Dan selanjutnya yang didahulukan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali
dipertanggungjawabkan. Yang pertama kali yang dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di alam kiamat, besok ketika waktunya tiba hari akhir kiamat, itu yang pertama-tama ialah orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim ini orang-orang yang alim ini nanti pada waktu hari kiamat itu yang paling pertama ditanyai terlebih dahulu sebelum murid-murid atau santri-santri atau umat-umatnya. Jadi Allah hanya menanyakan kalimat satu. Kalau orang alim itu mengamal ilmunya, orang yang alim itu mengamalkan ilmunya sampai bisa membuat kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan bebas. Ketika ada seorang alim yang tidak bisa mengamalkan ilmunya dan tidak bisa berbuat kemanfaatan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akan ditahan nanti. Akan ditahan. Ketika sudah ditahan, pasti pada hakikatnya nanti akan menyesal di kemudian hari. Akan menyesal di kemudian hari. Ilmunya dibuat apa? Rumahnya dibuat apa? Mobilnya dibuat apa? Kekayaannya dibuat apa? Ini nanti semua ulama-ulama atau semua min ahli ilmi akan ditanya satu persatu terlebih dahulu ketika datangnya hari kiamat. Kalau jadi murid, jadi santri enak. Enaknya bagaimana? Tinggal matur kepada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya guru, saya punya kiai. Seorang guru sama kiai hanya kayak gini mengajarkannya, tidak sedetail itu. Pasti para malaikat-malaikat akan langsung mempertanyai kepada para kiai agar dimintai tanggung jawab. Karena min alil ilmi, para ulama itu seperti nahkoda. Ketika sampai naik kapal, kan ada nahkoda. Dan nahkoda itu para ulama atau para kiai-kiai menahkodai kapal. Nah, kapal ini menerjang badai atau tidak? Umpamanya kok kapal ini menerjang badai, seorang nahkoda dengan kenyaliannya kuat, tidak masalah, selamat. Kok ada nahkoda, ada badai besar, melenggot-lenggot ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Penumpangnya ya mabuk semua, seperti halnya sampean-sampean diajari sama kiainya maksiat-maksiat,
ya penceng semua sampai tidak jadi mondok, jadi malah nakal-nakal semua nanti. Itu seperti nakoda. Jadi ketika kita sudah masuk di sebuah kapal, mau tidak mau, selamat tidak selamat, apa kata seorang nakoda? Jadi ketika sampai umpamanya sudah mondok, mau tidak mau, hidup sampean, baik buruknya sampean, itu tergantung sampean mempelajari suatu ilmu dan sampean mengabdikan diri kepada pengasuh. Bagaimana caranya? Ketika itu sudah terjadi, Pak, insya Allah kesuksesan sampean nanti, sampean akan diberikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ini berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang hamba seperti kita, seperti sampean, itu sibuk melakukan hal-hal yang tidak penting, itu yang dikatakan seorang hamba yang berpaling dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah juga merasakan kepada kita. Umpamanya kita sibuk terus sampai melupakan Gusti Allah, sampai kita diberi penyakit juga masih belum sadar, dilupakan lagi Gusti Allah. Itu yang dikatakan kita ini menjadi hamba-hamba yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu saat nanti orang-orang akan melewati sesaat dari umur-umur dalam kegiatan-kegiatan yang bukan untuk apa yang diciptakan tentang kebaikan-kebaikannya, maka mereka akan merasakan penyesalan yang panjang. Orang kok tidak mau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal kebaikan. Jangankan sampean, kita semua akan merasakan kepahitan, akan merasakan kesusahan, akan merasakan penyesalan, akan merasakan penderitaan ila yaumil qiyamah. Penderitaannya bagaimana? Tidak diakui umat kandung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dipanggil oleh kandung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita selalu melanggar apa yang sudah ditetapkan, sudah peraturan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kanjeng Nabi Muhammad pun yang menjadi suri tauladan kita, penuh dengan kekhusyuannya, penuh dengan pengabdiannya, penuh dengan penderitaannya, penuh dengan kesusahannya, tapi semata-mata kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membela-bela kita sebagai ummati. Bagaimana keadaan umatku nanti ya Malaikat Jibril ketika aku wafat nanti? Apakah umatku ini akan bersama-sama ikut denganku ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Jibril?
sudah banyak Kanjeng Nabi itu mengorbankan hartanya. Untuk apa? Untuk menopang kejayaan agama kita, agama Islam. Dari segi finansial, masalah uang, banyak beliau berpeluang. Dari segi perang, darah, dari segi pasukan, dari segi para santri-santrinya banyak yang meninggal keadaan syahid waktu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad itu waktu perang. Sekarang apa yang kita pegang? Yang kita pegang ialah Islam rahmatan lil alamin. Dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, kita akan bisa memperbaiki semua sistem peradaban Islam dan akan bisa mengembalikan peradaban Islam kuno, meskipun sekarang zaman modern. Jadi kalau ada yang modern, ada yang kuno, itu gak usah dijadikan bahan pertimbangan, gak usah dijadikan bahan bingung-bingung. Tapi kalau ikutin toreko, ya ulama-ulama kuno, ulama-ulama zuhud, ulama-ulama warok, selalu berhati-hati tentang urusan duniawinya. Kalau ulama-ulama min ahli tasawuf kaya sedikit gak enak. Ada ulama tasawuf kok kaya itu gak enak. Gimana caranya uangnya Allah ini dibagi-bagikan lagi? Bagaimana ini? Uang-uang ini akan menjadikan mudarat apa tidak? Kepencut masalah uang, apa uang itu untuk kita? Apa kita yang ikut uang? Itu bahaya. Jadi jangan-jangan uang berlebih-lebihan. Senanglah ketika sampai punya uang, separuh untuk kebutuhan, separuh untuk bersedekah. Dengan adanya bersedekah itu akan memperkokoh keislaman agama Islam. Karena agama Islam itu saling gotong royong, Ketika kita sudah seperti ini, kita tinggal meneruskan apa yang sudah dipelopori oleh para wali sembilan. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim.